Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Eli Agustina, mahasiswi Sekolah Pasca Sarjana Universitas Terbuka, Program Studi Magister Pendidikan Dasar di semester 3. Nah, saya juga aktif mengajar di SD Negeri 08 Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhan Batu. Kali ini saya akan berbagi pengalaman dan pengalaman serta memenuhi tugas diskusi sesi 4 pada mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Kali ini saya akan membahas mengenai pemanfaatan TIK atau teknologi informasi dan komunikasi. Dalam era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini yang berkembang sangat pesat, sebagai guru pendidikan dasar penting untuk memastikan bahwa teknologi tidak hanya digunakan sebagai alat bantu, namun juga sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pembelajaran atau kualitas pendidikan. Pemanfaatan TIK itu sendiri dapat membantu meningkatkan keterampilan, kreativitas, dan juga pemahaman konsep siswa, serta mempersiapkan mereka menghadapi tantangan dunia yang semakin canggih dan beradaptasi terhadap TIK. Lalu apa saja langkah-langkah konkret yang telah saya lakukan untuk mendukung pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi? Yang pertama yaitu pengenalan teknologi sejak dini. Nah, sebagai guru, saya telah memperkenalkan teknologi dengan cara sederhana dan menarik. Misalnya saya menggunakan aplikasi pendidikan yang sesuai dengan usia siswa, seperti aplikasi pembelajaran bahasa yang interaktif. Aplikasi ini tidak hanya mengajarkan konsep tetapi juga mengajak siswa untuk berlatih melalui permainan edukatif yang menyenangkan. Kemudian yang kedua, penggunaan media pembelajaran digital. Di kelas saya seringkali memanfaatkan video pembelajaran dan presentasi interaktif untuk menjelaskan konsep-konsep yang sulit dipahami oleh siswa. Contohnya dalam pembelajaran sains, saya menunjukkan video tentang siklus air atau proses fotosintesis yang sulit dipahami hanya dengan teks. Hal ini memungkinkan siswa untuk melihat proses secara visual yang membantu mereka memahami konsep dengan lebih baik. Kemudian, langkah konkret yang ketiga yaitu pembelajaran kolaboratif dengan teknologi. Saya mendorong siswa menggunakan platform pembelajaran daring seperti Google Classroom untuk bekerja secara kelompok dalam menyelesaikan tugas. Saya juga mendorong siswa untuk menggunakan WhatsApp atau media sosial untuk bekerja secara kelompok dan menyelesaikan tugas tersebut. Dengan begitu, mereka bisa berkolaborasi dalam diskusi online, berbagi ide, dan saling memberi masukan. Pembelajaran berbasis kolaborasi ini mengembangkan keterampilan sosial mereka sekaligus membiasakan mereka untuk menggunakan teknologi dalam proses belajar. Nah, jadi media sosial ataupun WhatsApp dan yang lainnya tidak hanya digunakan dalam penggunaan pribadi saja, namun juga dapat digunakan dalam menyelesaikan tugas. Kemudian yang keempat, langkah konkret yang keempat yaitu pemberian umpan balik instan. Dalam ujian atau kuis berbasis teknologi informasi komunikasi seperti menggunakan quizzes, saya melibatkan teknologi seperti quizzes, memberikan umpan balik secara langsung setelah siswa selesai mengerjakan soal. Hal ini memberikan mereka secara langsung kesempatan untuk mengetahui pemahaman mereka secara instan dan melakukan perbaikan jika ada kesalahan. Yang kelima yaitu menciptakan lingkungan berbasis pembelajaran yang fleksibel. Saya juga mengintegrasikan belajar berbasis project atau project based learning yang melibatkan teknologi. Misalnya, meminta siswa untuk membuat video pendek yang menjelaskan tema pembelajaran tertentu. Ini tidak hanya melibatkan penggunaan teknologi saja, tetapi juga mendorong siswa untuk berpikir kreatif dan bekerja dengan keterampilan teknologi yang lebih tinggi. Kemudian, dari langkah-langkah konkret yang telah saya lakukan, apa saja dampak positif dari integrasi teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran? Yang pertama, peningkatan keterampilan digital siswa. Nah, pemanfaatan TIK telah membantu siswa mengembangkan keterampilan digital yang penting untuk kehidupan mereka di masa depan. Misalnya mereka belajar menggunakan perangkat lunak untuk membuat presentasi, mencari informasi, dan juga berkolaborasi dengan teman-temannya melalui internet.
atau media sosial. Kemudian yang kedua, meningkatkan kreativitas siswa. Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi, siswa memiliki lebih banyak peluang untuk mengungkapkan ide mereka melalui berbagai bentuk seperti pembuatan video, infografis, dan juga presentasi digital. Mereka tidak lagi terbatas pada papan tulis atau kertas sebagai media ekspresi. Kemudian yang ketiga, pemahaman konsep yang lebih mendalam. Dengan menggunakan sumber daya multimedia seperti video, simulasi, atau aplikasi pembelajaran, siswa dapat lebih mudah memahami konsep-konsep abstrak yang sulit dijelaskan hanya dengan kata-kata. Hal ini memperkuat pemahaman mereka dan juga meningkatkan keterlibatan dalam proses belajar. Kemudian, dari dampak-dampak positif serta langkah-langkah konkret yang telah saya lakukan terkait dengan pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi, tantangan apa saja yang didapat dalam mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi di pendidikan dasar? Tantangan yang pertama yaitu ketergantungan pada infrastruktur yang memadai. Salah satu tantangan besar adalah keterbatasan infrastruktur teknologi di beberapa daerah atau sekolah. Tidak semua sekolah memiliki akses internet yang stabil atau perangkat yang cukup untuk mendukung penggunaan TIK secara maksimal. Hal ini bisa menjadi kendala ketika mengintegrasikan teknologi dalam setiap sesi pembelajaran. Seperti tidak di daerah saja, di perkotaan juga kadang memiliki hambatan pada jaringan internet yang tidak stabil. Kemudian yang kedua, kesulitan dalam pengelolaan kelas. Ketika siswa mengakses berbagai aplikasi atau perangkat secara bersamaan, seringkali sulit untuk memastikan bahwa mereka tetap fokus pada materi yang sedang dipelajari. Penggunaan TIK memerlukan pengelolaan kelas yang lebih intensif agar siswa tidak terganggu dengan penggunaan teknologi yang tidak relevan. Nah, hal ini sebagai guru harus sering memantau siswa dalam menggunakan gadget sebagai media teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian tantangan yang ketiga yaitu keterbatasan kompetensi guru. Beberapa guru masih merasa kurang percaya diri atau tidak terbiasa dengan penggunaan TIK dalam pembelajaran. Pelatihan yang terbatas mengenai pemanfaatan teknologi pendidikan menjadi hambatan bagi guru untuk bisa mengintegrasikan teknologi dengan efektif di kelas. Apalagi guru-guru yang sudah usia lanjut pasti sangat terbatas dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian yang keempat yaitu kesenjangan akses antara siswa. Tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap teknologi di rumah. Beberapa siswa mungkin tidak memiliki perangkat atau koneksi internet yang memadai untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan secara daring. Hal ini menyebabkan ketidakmerataan dalam pembelajaran berbasis teknologi, seperti faktor ekonomi. Tidak semua siswa memiliki gadget ataupun perangkat TIK karena ekonomi siswa tentunya berbeda-beda. Hal ini guru harus memastikan pemerataan tersebut. Apakah ada siswa yang belum memiliki gadget? Ketika ada salah satu atau beberapa siswa yang belum memiliki perangkat TIK, maka guru tidak boleh memaksakan kehendak menggunakan media berbasis TIK tersebut dalam pembelajaran, kecuali guru hanya memanfaatkan media pembelajaran TIK tersebut hanya pada waktu tugas di sekolah, tidak tugas di rumah, karena guru dapat memfasilitasi dengan fasilitas mandiri untuk melengkapi pembelajaran berbasis TIK tersebut. Nah, dari berbagai pengalaman mengenai pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi tersebut, secara keseluruhan integrasi TIK dalam pembelajaran memberikan dampak positif yang sangat signifikan seperti peningkatan keterampilan digital, kreativitas, dan pemahaman konsep siswa. Namun tantangan terkait infrastruktur, pengelolaan kelas, dan keterbatasan akses bagi siswa masih perlu mendapatkan perhatian serius. Sebagai guru, saya berusaha untuk mengatasi tantangan tersebut dengan cara yang praktis. Misalnya dengan memanfaatkan aplikasi yang tanpa digunakan membutuhkan teknologi internet yang stabil, atau memberikan pelatihan tambahan untuk guru agar mereka lebih nyaman dalam menggunakan teknologi.
Terima kasih, selamat belajar dan saling berbagi. Saya Elia Agustina mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.